Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pada pembahasan tarikh di dalam kitab Waithu Sahabah Al-Matirah karya Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Dan di sini untuk pembahasan pada malam hari ini mengenai suatu bab yang sebenarnya ini cukup penting, jadi tentang wujub nashri sirah al-atirah, tentang wajibnya kita dalam menyebarkan tarikh atau kisah sejarah Nabi Muhammad. Nah, sebagai pengantar, salah satu bentuk kita dalam memperingati, dalam mengingat, ya, menyebarkan sejarahnya Nabi Muhammad itu adalah dengan memperingati Maulid. Momen yang sangat tepat adalah peringatan Maulid, karena dengan adanya peringatan Maulid ini kita bisa semakin tahu bagaimana sejarah-sejarah yang mungkin belum pernah dibahas, belum pernah dikupas tentang Nabi Muhammad SAW. Mengapa Rasulullah kok diperingati Maulidnya? Nah, ini kan yang sering kita dengar peringatan ulama-ulama, peringatan tokoh-tokoh itu adalah peringatan haul. Ya, peringatan haulnya otomatis ya seperti nabi-nabi terdahulu juga peringatan haulnya Nabi Hud tanggal 8 Sya'ban dan lain-lain. Tetapi Rasulullah yang diperingati adalah miladnya atau hari lahirnya. Nah, karena di sini adalah sudah nampak kemukjizatan Rasulullah itu jauh sebelum Rasulullah lahir. Nah, pada saat sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah beliau lahir. Karena pada saat lahirnya Rasulullah ini sudah banyak mukjizat yang nampak di situ, maka secara otomatis yang diperingati adalah hari lahirnya Rasulullah, bukan hari wafatnya Rasulullah. Nah, di sini ada pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah tentang wajib hukumnya bagi umat Islam, khususnya beliau di sini khitabnya adalah an-nasyi, ya. An-nasyi itu berarti generasi muda. Generasi saat ini itu hukumnya wajib untuk menyebarkan sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Saya baca secara singkat dengan beberapa poin yang disampaikan oleh beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Qala Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah ila an qol faslun fi wujubi nashri sirati al-atirati. Suatu pasal yang menjelaskan tentang wajibnya menyebarkan sirah. Ya, sirah itu perjalanan hidup. Ya, diberi sifat al-atirah. Ya, al-atirah itu berarti yang semerbak. Ya, berarti yang mulia, yang wangi. Yang dimana di sini as-sirah al-atirah di sini sebagai simbol bahwa kitabnya ini adalah Waithu Sahabah Al-Matirah fi nadmi siratil atirah. Jadi tentang nazam Habib Abu Bakar Al-Adni yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah. Salah satunya di sini penyebutannya adalah dhamir anta. Kata gantinya adalah kata ganti kamu. Kalimat pertama yang beliau sampaikan, fa idza alimta, maka jika engkau telah mengetahui, ayyuhal muhibbu. Nah, ini khitabnya cuma itu. Karena khitabnya adalah ayyuhal muhibbu, wahai orang yang mencintai Rasulullah. Nah, ini kalimat muhib di sini banyak sekali yang memang disalahartikan. Cinta sama Rasulullah itu cukup melakukan sunnahnya, tidak perlu melakukan maulid. Cinta sama Rasulullah itu cukup melakukan apa yang diperintah Rasulullah, tidak perlu memperingati Isra Mi'raj, tidak perlu memperingati Muharram dan seterusnya. Ini suatu hal yang salah. Kenapa? Karena beliau di sini menyebutkan beberapa alasan kenapa sejarah perjalanan hidup Rasulullah itu wajib kita pelajari atau wajib kita sebarkan. Ya, fa idza alimta, jika kamu sudah mengetahui ayyuhal muhibbu ma taqaddama min umurin wastifain, kalau kalian wahai pecinta Rasulullah sudah tahu perkara-perkara dan bagaimana Rasulullah dipilih ya sebagai seorang nabi, fa'lam, ya, maka ketahuilah annahu yajibu alaika. Ini kalimatnya adalah yajibu alaika, wajib bagimu, an tu'alliman nasa wa man tawallaita amrohum sirata habibihim sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita semua, wajib bagimu, berarti khitabnya bagi kita semua untuk mengajarkan kepada manusia. Kalau kita sudah tahu, berarti tugas berikutnya adalah mengajarkan kepada manusia wa man tawallaita amrohum, dan siapa saja yang menjadi urusannya. Jadi intinya siapa saja yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita beritahu tentang sirata habibihim, yaitu tentang perjalanan hidup kekasih mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta ghrisa dzalika fi nufusihim, harus menumbuhkan rasa cinta
Dengan pengetahuan itu, dengan semakin banyak tahu, maka kita akan semakin cinta. Kalau kita tidak banyak tahu, maka kita tidak akan bisa ada rasa cinta. Maka rasa cinta itu tumbuh karena kita semakin tahu tentang siapa yang harus kita cintai, siapa yang patut kita cintai. Di sini ditumbuhkan fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka. Wa taj'alahu lahum ar-ramza wal qudwata, menjadikan Rasulullah sebagai ar-ramz, rumus di bahasa Arab ya, diserap menjadi bahasa Indonesia. Ar-ramza, dijadikan rumus. Rumus itu berarti panduan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dengan menggunakan rumus maka jalannya semakin jelas. Makanya ar-ramza wal qudwata. Yang kedua sebagai qudwah, ya, panutan. Siapa yang kita panut? Yaitu Nabi Muhammad. Fa innal ummata ma wasalat ila ma wasalat, karena suatu umat, suatu kaum tidak akan sampai pada apa yang mereka tuju. Fi hadiri asriha, pada zamannya sekarang, apalagi kita sudah sangat jauh dengan zaman Rasulullah ya. Sekarang sudah 1444. Kalau Rasulullah itu lahir dengan pendapat yang muktamad itu 571 Masehi, itu lahirnya Rasulullah, wafatnya 632, maka sekarang sudah 1444. Sudah sangat jauh dari lahirnya Rasulullah dengan yang akan kita sampaikan di sini, dan dengan wafatnya Rasulullah kita juga semakin jauh. Maka semakin jauh zaman kita dengan Rasulullah, maka semakin sedikit pula informasi yang kita dapat. Sehingga di sini adanya menyebarkan sirahnya Kanjeng Nabi terus-menerus sampai generasi ke generasi, ini merupakan suatu hal yang menjadi wajib. Nanti disampaikan di sini ada beberapa alasan yang beliau sampaikan. Nah, karena itu tadi suatu umat, kata Syekh Muhammad Ba'atiyah, tidak akan sampai pada yang ia tuju pada zamannya. Jadi fi hadiri asriha illa lamma faqidatil qudwah al-hakikiyah laha. Ya, dia nggak akan sampai, kalau dia sampai kehilangan al-qudwah al-hakikiyah, yaitu panutan yang sebenarnya harus kita panut, harus kita ikuti, wa huwa nabiyuha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu nabi dari umat itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, kalau kita kehilangan seseorang yang kita cintai, biasanya kan galau, ya. Kehilangan seseorang yang kita sayang itu kan biasanya galau. Nah, tetapi ini banyak sekali orang-orang, bahkan generasi saat ini, yang kehilangan nabinya. Dalam tanda kutip, kehilangan itu bukan kehilangan secara fisik ya, tapi kehilangan secara hati. Benar-benar tidak tahu, benar-benar tidak mengerti, ya. Bahkan diberitahu pun kadang sekedar, oh begitu, oh ceritanya ternyata begini. Nah, di sini orang belum merasa, tapi semakin jauh kita semakin kehilangan Rasulullah, semakin kehilangan al-qudwah al-hakikiyah, panutan yang seharusnya kita ikuti, maka di sini kita juga akan semakin jauh dari kata mengerti tentang sejarah Nabi Muhammad. Nah, seseorang itu akan mengerti betapa berharganya sesuatu kalau dia sudah kehilangan, kan begitu ya. Jadi kehilangan itu bisa, oh ternyata kalau sudah kehilangan baru terasa. Nah, ini di sini juga disampaikan, ketika sudah kehilangan al-qudwah al-hakikiyah, mereka akan merasa bahwa mereka sudah ada pada titik di mana mereka tidak mengerti apapun. Maka disampaikan di sini, sawaun kana dzalikal faqdu murattaban lahu min qibalil a'da au huwa tabatuun. Ada dua sebab kenapa seseorang itu tidak mengerti, tidak tahu, atau terkesan tidak mau tahu, ya, atau semakin jauh generasinya semakin tidak tahu tentang sejarah Rasulullah. Itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, memang ada sengaja orang-orang yang menghapus, menghilangkan, sengaja membuat lupa orang-orang terhadap sejarah Nabi Muhammad. Membuat lupanya ini tanpa sengaja ya. Jadi tidak ada ceritanya orang tuh sengaja kamu harus melupakan sejarah Rasulullah, itu tidak ada. Orang kafir sekalipun tidak akan ngomong begitu. Ya, sekalipun pada dasarnya mereka walantar do angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi amilatahum. Tidak ada ceritanya orang Yahudi sama orang Nasrani itu yang rela, ya, kita itu bersebelahan sama mereka, itu tidak walantar do angkal yahud, tidak akan sampai seterusnya, nggak akan pernah lera. Sampai kapan? Hatta tattabi amilatahum, sampai kamu mau ngikut agamanya mereka. Maka pada prinsipnya akan tetap seperti itu. Tetapi cara mereka sekarang tidak seperti itu. Mohon maaf, ini bukan sensitif atau seperti apa, tapi kita coba lihat sekarang tontonan yang ada di televisi. Ya, mungkin di beberapa tontonan, bahkan sekarang tontonan yang istilahnya menonton, ya, tontonan yang bisa menuntun itu sepertinya sudah berkurang. Ya, dari dulu sampai sekarang ini sudah semakin berkurang. Hal ini secara tidak langsung adanya HP, ya, kemudian ya aplikasi macam-macam, mulai dari anak-anak kecil sampai yang sudah beranjak dewasa, sampai yang sudah dewasa. Nah, di sini kan yang lebih sering dihafal, lebih banyak dihafal itu idolanya sendiri.
Sampai kalau kadung idolakan sama orang tuh kenal sampai tanggal lahirnya, tahu warna favoritnya, tahu makanannya, ngerti semuanya tentang dia. Bahkan berita terbaru langsung dibuka, update. Itu kalau sama idolanya. Padahal ada seorang idola yang memang patut diidolakan dan harus diketahui segala hal yang berkaitan dengan beliau, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara al-a'da, musuh, bahasanya Syekh Muhammad Ba'atiyah, al-a'da, musuh-musuh yang mulai menghapuskan sirah Nabi Muhammad, ini bukan menghapus secara tekstual, jadi dihapus ceritanya Rasulullah dihilangkan, tidak masuk di Google gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi dihapus itu dengan hiburan, tanda kutip ya, hiburan yang lain sehingga orang tuh lalai. Oh, enggak usah belajar sirahnya Nabi Muhammad, enggak begitu. Tidak dilarang begitu, boleh, tetapi tanda kutip banyak yang lebih menarik. Ya. Oke kan, sekarang lebih betah mana ngaji sirah seperti ini diceritani tentang Nabi Muhammad atau akses yang lain? Gitu kan? Lebih seru akses yang lain, lebih seru nonton bola bareng. Ya, lebih seru lihat Indonesia juara dan macam-macam kan? Banyak yang lebih asik gitu loh. Untuk lebih didalami daripada seperti ini. Mungkin 5 menit, 10 menit lagi sudah mulai terasa ngantuknya. Ya, 15 menit sudah enggak tahu mau kemana kan? Ya, 20 menit sudah enggak tahu beda ya, antara fisik dan ruh sudah enggak ada. Nah, ini kalau kita bahas tentang sejarah Rasulullah seperti itu, padahal di sini sangat genting. Zaman sekarang ini cukup genting. Ya, sebagaimana yang saya bahas di pertemuan awal, ketika ditanya siapa yang menyusui Rasulullah, jawabannya seluruhnya adalah Halimatus Sa'diyah. Semuanya menjawab Halimatus Sa'diyah, benar. Ya, sangat benar. Ya, tetapi masih ada yang belum diketahui. Nah, ini kan cukup genting. Ya, karena dari kecil ditanamkan yang menyusui Rasulullah Halimatus Sa'diyah. Ternyata ada 9 orang sebelum Halimatus Sa'diyah. Dan yang paling fatal adalah kita melupakan ibunya beliau sendiri, Sayyidah Aminah yang menyusui Rasulullah. Ini kan sangat fatal. Ya, Rasulullah yang menyusui apa? Sayyidah Aminah, ibunya. Siapa ibunya? Yaitu otomatis yang pertama kali menyusui adalah ibunya sendiri. Bukan malah menyebut orang lain. Kita saja manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, ditanya siapa yang menyusui kamu. Kita bilang orang lain saja, nggak bilang ibu kita. Ya, kan sakit hati. Tanya sama orang, dibilang orang lain yang menyusui, bukan ibunya sendiri, kan sakit hati. Ya, terus akhirnya nanya, lah saya anaknya siapa gitu kan? Otomatis akhirnya akan nanya seperti itu. Nah, ini Rasulullah. Ya, kalau kita bicara beliau sesempurna-sempurnanya manusia, basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia. Nah, ini kan harus diketahui. Maka yang pertama bisa dari musuh. Musuh itu caranya seperti itu tadi, diberi hiburan yang lain supaya terhibur kan, lebih asik yang mana gitu aja. Yang kedua adalah au huwa tabatuun wan syighalun anil qudwatil haqiqiyah hatta asbaha linnasyiah rumuz ukhra yaktaduna biha. Ya, mungkin di situ ada salah ketik ya. Jadi di situ ada rumuz akhor kalau tulisan di kitabnya, yang benar adalah rumuzun ukhra. Ya, karena rumuz itu jamak dari romzun, bentuknya muannas. Jadi ukhra bukan akhor. Sini ya, atau ada yang kedua. Memang generasinya adalah generasi yang sibuk dengan hal-hal yang lain yang memang sengaja tidak menyibukkan dirinya untuk belajar sejarahnya Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu yaktaduna biha fataronna syi'atu ya'rifuna awsaf ya wa ashkal wa siyar man la khalaqa lahum. Ini hati-hati. Sampai pada akhirnya orang-orang atau generasi yang memang tidak memperhatikan sejarah Rasulullah, sehingga mereka yang mereka tahu adalah bukan al-qudwah hakikiyah. Hatta asbaha, sampai mereka tahu rumuz ukhra, yaitu rumus-rumus yang lain. Sehingga yang lebih dihafal adalah mungkin yang lain-lain. Ada sifat-sifat, ashkal, bentuk-bentuk, wasiyar, sejarah perjalanan hidup man la khalaqa lahum. Ya, jadi di sini dikatakan berarti memang tidak patut diikuti, tapi malah diikuti, gitu ya. Tidak patut menjadi tren, tapi malah menjadi tren. Ini adalah alasan kedua, kenapa wajib kita menjelaskan sejarah Nabi Muhammad. Ini satu contoh ya. Di zaman itu Rasulullah kan diperintah untuk dakwah. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk dakwah, beliau itu melihat secara fisik, zohiron. Ya, kalau batinan nggak usah nanya. Jadi secara zohir, Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu beliau rapikan. Di sini ada orang-orang, waktu itu ada di Mekah, berarti orang-orang Nasrani Mekah, itu yang mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah orang paling riya. Ya, siapa orang paling sombong di Mekah? Muhammad. Kenapa dijawab Muhammad? Karena beliau itu kalau mau dakwah, ini orang Nasrani yang lihat ya, kalau mau dakwah itu beliau mesti ngerapikan rambut. Setelah itu beliau pakai kopiah, kemudian pakai toilasan, tahu toilasan ya?
Toilasan tuh yang di begini, kalau imamah kan yang diputer, kalau toilasan yang di ini kan, yang dipakai itu kan. Kadang pakai toilasan, kadang pakai imamah. Jadi beliau itu meluruskan, ya, istawa imamatahu. Jadi beliau meluruskan imamahnya. Jadi setelah merapikan rambut, kemudian bahkan beliau waktu itu ketika belum ada cermin, beliau kalau bercermin itu di genangan air. Ketika ada genangan air, beliau lihat begini, diluruskan imamahnya, beliau rapikan bajunya, kemudian beliau sampai suatu saat itu Sayyidah Aisyah itu memergoki Rasulullah. Ditanya, ya afa'ala dzalika ya Rasulullah, katanya, engkau melakukan hal ini ya Rasul? Sering kamu melakukan ini? Itu kata Sayyidah Aisyah. Ya jawab Rasulullah, na'am. Ya kata, ya memang saya selalu melakukan seperti ini. Kenapa? Karena ini adalah makmuron. Ya, kata Rasulullah, ini adalah sesuatu yang diperintah ketika aku akan bertemu dan keluar li ikhwani, kata beliau, kepada saudara-saudaraku. Bahkan saudara-saudara yang disebut di sini ada orang muslim, ada yang non muslim, itu semuanya disebut saudara oleh Rasulullah. Jadi kalau saya diperintah dakwah itu kan bahasanya makmuron bidakwah, diperintahkan untuk berdakwah, maka saya harus melihat bagaimana saya berdakwah kepada mereka. Sekalipun mereka enggak setuju, kan ngomong Rasulullah ini, enggak Rasulullah ya, maksudnya bahasa kasarnya Muhammad nih orang paling riak, paling sombong, mau keluar aja bajunya harus dirapiin dulu, harus yang bagus dan seterusnya. Nah ini satu kisah ya tentang Rasulullah, bukan riak, ya bahkan Nabi Yusuf pun juga, Nabi Yusuf sendiri itu minta kepada Allah ya, minta dijadikan apa? Khazainil ard. Ya kalau dalam Al-Quran minta dijadikan khazainil ard. Ya inni hafidhun alim, itu bahasanya Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf sombong, padahal oleh beberapa orang di Mesir saat itu Nabi Yusuf ketika belum jadi raja di Mesir memang dikatakan beliau ini orang yang sombong, gitu ya. Orang lain yang menilai, gitu. Orang lain yang menilai. Bahkan ketika beliau berdoa kepada Allah, ini sudah dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir, Nabi Yusuf itu tidak pernah sombong sama sekali. Ya, beliau merasa beliau ini utusan. Jadi beliau harus minta kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan dakwahnya. Maka beliau minta dijadikan khazainil ard, salah satu khazainil ard ya, penjaga bumi. Yaitu sebagai seorang raja. Itu bukan karena kesombongan Nabi Yusuf merasa mampu menjadi raja, tapi dirasa oleh Nabi Yusuf pada saat beliau berdakwah di Mesir, butuh beliau menjadi raja supaya dakwahnya didengar. Karena Nabi Yusuf kan dianggap sebagai budak pada saat itu, sehingga kalau tidak jadi raja dulu, beliau tidak akan didengar dakwahnya. Rasulullah juga seperti itu. Maka Rasulullah dengan zahir yang sangat istimewa, beliau pakai baju yang terbaik, dengan bahasa yang sangat baik, itu bukan karena beliau itu untuk sombong-sombongan, tapi fungsi dari dakwahnya Rasulullah memang seperti itu. Ya, jadi yang pertama ada musuh memang yang sengaja menutup-nutupi ya kisah sejarah Nabi Muhammad atau secara tidak langsung memberikan hiburan lain supaya kita lupa dengan sejarah beliau. Yang kedua, atau memang generasinya ya memang sudah enggan ya atau tidak mau belajar. Ya terkesan buang-buang waktu gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu, terkesan buang-buang waktu, fikih belum dalam aja sudah belajar tarikh gitu kan. Nah, ada yang ngomong seperti itu, macam-macam ya. Bahkan yang ketiga kemudian disampaikan di sini, walam ya'rifu an nabiyihim aw siratihi aw ta'alluqi bihi. Kalau sudah seperti itu, maka generasi zaman sekarang itu sudah tidak mengetahui nabinya. Enggak tahu nabinya sudah. Ya, benar-benar enggak tahu kisah Rasulullah, itu benar-benar enggak tahu. Aw siratihi atau perjalanan hidupnya Rasulullah, aw ta'alluqi bihi. Rasa ketergantungan terhadap Rasulullah saja enggak ada. Ya, at-ta'alluq, kita merasa bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah saja kadang hilang. Tidak ada. Maka at-ta'alluq bihi itu juga kadang hilang ya. Bahkan dikasih di sini dikasih qaid awit ta'alluqi bihi syai'an. Kata syai'an ini maknanya sedikit pun tidak ada. Bahkan tahu sedikit pun ya. Mungkin kalau di sini semuanya adalah ahlul Quran, maka bisa tahu ya survei terbaru berapa orang Indonesia dewasa ya, dari remaja sampai dewasa yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Gitu kan? Nah, padahal hampir seluruh isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah. Ahkam pun berasal dari sejarah. Ya, kalau kita bicara misalnya, ini saya ambil contoh saja misalnya, apa contohnya? Hormat bendera lah. Ya, karena masih momen 17 ini, sekalipun sudah nggak 17. Ya, hormat bendera lah. Kan banyak yang permasalahkan ya. Ya, tidak bicara aliran manapun ya. Yang penting yang di sebelah saja, yang sering ngomong bahwa hormat bendera itu salah satu bentuk kesyirikan. Tidak boleh dilakukan, mulai dari yang bilang bid'ah, mulai dari yang bilang itu syirik, mulai dari yang bilang itu menyembah bendera, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa yang sejenis ya, au ma fi maknahu pokoknya.
Ya, apa yang searti dengan itu semua? Maka bisa dijawab dengan salah satu sejarah. Ya, kalau kita ingat Nabi Adam kan pernah disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk apa? Para malaikat sujudnya kepada Nabi Adam. Apakah sujud bimakna sujud? Apakah para malaikat itu benar-benar sujud dengan gerakan ibadah sholatnya orang sujud kepada Nabi Adam? Tidak. Ya, jadi bahasa tafsirnya adalah tahiyah, penghormatan. Kita sama bendera kan hormat. Ya, penghormatan itu belum tentu ibadah. Ya, penghormatan itu belum tentu ibadah karena bahasanya adalah tahiyah bi ghairi inhinain. Jadi bahasa tafsirnya kalau kita membaca yang kisahnya Nabi Adam, maka otomatis beliau, ya Nabi Adam, itu para malaikat sujud kepada Nabi Adam itu tidak seperti sujudnya orang beribadah. Jadi tahiyah tapi bi ghairi inhina. Menghormati tapi tidak merunduk. Inhina itu bentuk orang ruku. Ya, kita hormat sampai bentuknya orang ruku saja tidak boleh. Karena tasyabuh bis sholat, nyerupai orang sholat kan. Kalau nyerupai sholat tidak boleh. Maka minimal kalau ngerunduk ya jangan sampai bentuknya seperti orang ruku. Ya, kalau orang ruku kan taswiyatur raki' dhuhruhu. Ya, orang yang ruku itu punggungnya lurus. Tapi kalau orang yang menghormat itu bi ghairi inhina, cukup merunduk sedikit saja, tidak sampai gerakan ruku. Nah, malaikat itu penghormatannya kepada Nabi Adam berbeda. Tidak seperti gerakan sholat. Nah, apalagi kepada bendera. Nah, kan bisa ditarik. Secara kias kan hukminya bisa ditarik. Kita hormat bendera saja, bentuk hormat saja seperti itu. Ya, tidak ada ngerunduk-ngerunduknya sama sekali. Ya, malah kepalanya ke atas kan. Nah, ini syiriknya dari mana gitu loh. Ya, tapi juga dilihat niatnya. Kalau dia niatnya adalah memang menghormati kain benderanya, ini masih menjadi masalah. Ya. Ya, yang dihormati kainnya. Maaf ya, ini bukan saya bilang merah putih itu sekedar kain, bukan. Tapi kalau yang diniati dihormati adalah kainnya, ini menjadi masalah karena kita menghormati kain. Saya tidak bilang syirik atau apa ya, menghormati kain gitu loh. Ibarat ada tiang begini terus dihormati kan, paling yang lain tertawa kan gitu kan. Ada satu orang tiba-tiba berdiri di sini, ini tiang terus hormat gitu kan. Yang lain pasti mikir ini ngapain gitu kan. Nah, tapi kalau yang dihormati merah putih, itu kan ada nilainya. Yang dihormati adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau merah putih dipindah ke Papua Nugini, ya beda benderanya kan. Ya sudah beda bendera, ya otomatis kalau di sana mungkin menurut orang sana merah putih ya biasa, sekedar kain merah digandeng sama putih gitu saja. Maka yang dilihat adalah nilai dari bendera itu. Maka tidak ada sekalipun kita niatan untuk menyekutukan Allah dengan gerakan hormat kita menghadap bendera, itu tidak ada. Nah, terus pendapat-pendapat yang seperti itu bagaimana? Ya sudah. Ya, di surat Al-Baqarah sudah jelas, kemudian penarian hukumnya dari sejarahnya malaikat yang menghormat kepada Nabi Adam juga sudah jelas. Ya sudah. Lakum dinukum waliyadin, bukan lana a'maluna lagi ini. Ini lintas agama, kalau dia menganggap kita syirik kan berarti dia mengeluarkan kita dari Islam. Ya, otomatis. Itu kan pekerjaan orang jahiliyah kan seperti itu. Pekerjaannya orang jahiliyah itu sudah tidak mau ngikut, tapi malah ya mengatakan agama kita salah, agama baru dan macam-macam. Seperti Abu Lahab kepada Rasulullah kan bilang, kamu membawa sesuatu yang menyalahi aturan nenek moyang kami. Saya berharap kamu itu bisa menjadi penerus saya untuk mendakwahkan nenek moyang kami, ajaran nenek moyang. Tapi kenapa kamu malah membawa sesuatu yang baru, yang asing bagi kita? Abu Lahab saja mengatakan begitu kepada Rasulullah. Maka otomatis ya Rasulullah saja ditolak, apalagi kita yang hormat bendera kan begitu ya. Jadi tinggal dipilih saja mau tetap seperti itu atau mau ikut yang sana gitu ya. Oke. Kemudian sudah ya, itu ada beberapa alasan. Jadi ada orang-orang yang memang tidak mengetahui sejarah Rasulullah. Bahkan hunaka aidin ta'malu bijiddin wa jatihadin fi ib'adin nas an sirati nabiyihim wa sima'i awsafihi wa ta'alluqi bihi. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Alasannya kenapa wajib menyebarkan sejarahnya Rasulullah itu ada yang lebih ekstrim. Ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang di sana ta'mal bijiddin wa jatihadin, yang bekerjanya itu dengan cukup keras dan usaha semaksimal mungkin untuk apa? Fi ib'adin nas, untuk menjauhkan manusia ansi roti nabiyihim, dari perjalanan hidup nabi mereka, wasima'i awsafihi, dan mendengarkan sifat-sifat Rasulullah. Oke, di sini bukan menyalahkan ya. Rata-rata kalau misalkan kita membaca maulid, baca maulid di bak,
atau baca Simtud Duror ya, atau Al-Barzanji atau apapun ya, Nafsi Syekh, pokoknya yang berkaitan tentang maulid. Lebih seneng denger sholawatnya apa lebih seneng denger rawinya dibaca? Lebih seru sholawatnya apa lebih seru siroh yang sedang dibacakan? Padahal sholawat itu adalah mujarradul madah lin Nabi. Jadi sholawat yang dilantunkan itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad, sedangkan rawi yang dibaca dari awal, ya misalkan kalau baca maulid dibak berarti dari awal, mulai dari inna fatahna ya, dilanjutkan alhamdulillahil qawiyil ghalib sampai fasal syamil. Jadi setiap maulid itu punya yang namanya faslun syamil. Faslun syamil itu berarti fasal yang mencakup seluruh ya akhlak wa ausaf Nabi Muhammad. Kalau faslun syamilnya yang di belakang, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran, itu ya ila akhiril fasal. Ketika itu dibacakan, oke ya, lebih banyak yang memperhatikan itu dibaca atau lebih banyak yang terkesan tidak peduli? Padahal sirohnya di situ. Maulid itu dari awal dibaca sampai akhir dibaca, tujuannya adalah merangkai sirohnya Rasulullah. Dari awal dirangkai ya, kemudian sampai diketuk kalau baca maulid, ahdiru qulubakum ya ma'syaradawil albab. Kalau itu tidak didengarkan, ya imma memang tidak mau mendengarkan atau memang tidak tahu artinya. Ya, makanya dulu kalau di pondok itu pernah sesekali disidak ya, siapa yang baca maulid tapi tidak membawa teks maulid. Siapa yang baca maulid tapi teks maulidnya misalnya tidak ada terjemahnya, maka di sini waktu itu disuruh beli semuanya. Langsung disuruh beli, disuruh pegang. Karena diketuknya di situ. Ya, kadang sambil ngobrol, sini ngobrol, yang baca rawi lagi baca ahdiru qulubakum ya ma'syaradawil albab. Hadirkan hati-hati kalian. Ya ma'syaradawil albab, hai orang-orang yang punya akal. Disuruh menghadirkan. Ya, hatta ajwalakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Sampai kalian tahu benar-benar yang sesungguhnya tentang makna ajallil ahbab. Ya, Habib atau kekasih kita yang paling mulia, al-makhsus bi asyrafil alqab, yang dikhususkan dengan paling mulia-mulianya gelar yang ada di muka bumi ini. Ya, termasuk gelar Abul Qasim, ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kan diketuk ya, ahdiru qulubakum. Masih belum terketuk, gitu kan? Karena sambil ngobrol atau mungkin memang tidak tahu artinya. Jadi bisa nanti ketika baca maulid ya, atau mendengarkan rawi itu dibaca sambil lihat yang ada terjemahnya. Kalau bagi yang sudah tahu ya berarti langsung dibaca, dilihat teksnya, atau minimal merem direnungi gitu kan. Tapi merem tidak kebablasan ya. Dibaca merem, direnungi artinya. Bahkan ketika dibaca al-haditsul awal, al-haditsus tsani itu tidak didengarkan ya. An Atha ibnu Yasar an Ka'bil Ahbar ya. Itu kan diceritakan semua kan. Ya, diceritakan semua. Bahkan ketika dibaca fahtazal arsyu, bergetarlah arsy, kita nggak getar sama sekali gitu loh. Ya, arsy saja getar, mau hadirnya Rasulullah kita malah nggak getar kan. Nah, ini kan perlu dipertanyakan, ini kenapa gitu kan. Lagi nunggu apa ya? Nunggu qiyamnya, nunggu sholawatnya. Ya, nunggu musiknya. Ya, apalagi musiknya lebih kencang daripada vokalnya kan seru. Sambil bawa bendera, sambil bawa flyer, apa aja dibawa lah. Ya. Nah, ini kan oke, enggak apa-apa. Hal seperti itu tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Saya tidak sensitif dengan itu. Tetapi ada baiknya ketika seseorang sudah tahu tentang sirohnya Rasulullah, yang didengar itu sirohnya juga. Maksud saya, sholawatnya kan sudah jelas seneng ya. Seneng sholawatannya, seneng, bahkan sampai direkam, di story dan macam-macam. Ya minimal ketika ada yang baca rawi di story, ya dikasih tahu artinya, ditulis. Jadi captionnya itu adalah arti dari rawi yang sedang beliau baca. Ini malah tidak didengar, udah ngobrol waktunya rawi. Oh, kapan ini kapan sholawatnya? Masih bentar lagi. Ngobrol dulu, beli minum dulu ya. Ya itu mendadak ngobrol dulu. Ya, ngobrolin siapa? Ngobrolin vokalisnya dan macam-macam. Nah, ini kan banyak yang diobrolkan. Itu tidak menjadi masalah, tetapi sangat menjadi masalah ketika orang itu sudah tahu apa isinya tetapi malah tidak didengarkan. Kan fungsinya di situ. Ya, kan diceritakan, apalagi setelah mahalul qiyam duduk itu biasanya ramai. Ya, karena mahalul qiyam adalah momen untuk menuju semakin di depan. Ya, habis mahalul qiyam maju ke depan, lama-lama sampai dekat sama yang di panggung. Ya, padahal yang dibaca berikutnya adalah wa wulida sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan, ya, bahkan sampai awwalu fadilatil mu'jizat, sampai dibaca itu.
awal, ya, mukjizat yang paling utama, bihumudinari farisa wasukutis syurafat. Ya, api-api di Persia itu mati semua. Wasukutis syurafat, setan-setan, ya, raja-raja zalim semuanya hancur. Ya, warumiyati syayatin, ya, dilempar setan-setan itu, ya, bisyuhbil muhriqat, ya, dengan bara api yang membakar. Itu ketika lahirnya Rasulullah, kita diem aja sambil ngobrol gitu ya, sambil cerita gitu. Padahal itu sedang dibaca. Proses lahirnya Rasulullah sedang dibaca, tapi kita terkesan tidak memperdulikannya. Nah, ini mungkin tamparan ya buat saya pribadi. Ya, kalau saya ngomong berarti buat saya pribadi. Ya, kalau sampai kepada yang lain ya alhamdulillah gitu kan. Tapi khususnya untuk saya pribadi, dulu ya mungkin sebelum tahu ya memang sama, seneng sholawatannya, apalagi lagunya macam-macam, apalagi versi terbaru, seneng. Ya, tapi mungkin ini juga sebagai ketukan juga bahwa yang sedang dibaca itu adalah rangkaian perjalanan Rasulullah. Jadi mungkin baca yang ada terjemahnya. Jadi ketika beliau baca rawinya, kita lihat terjemahnya. Oh, ini tentang ini tentang ini. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua di sini menyampaikan kenapa kita wajib menyampaikan sejarah. Tadi sudah ada alasannya ya. Banyak beberapa alasan, ada 3 atau 4 alasan kenapa kita harus menyebarkan sejarah Rasulullah. Disampaikan juga oleh Syekh Muhammad Ba'atiyah, ya mungkin kalau di halamannya halaman 57, di sini dikutip satu ayat, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Ayat ini disampaikan bahwa wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bukan hanya kisahnya Nabi Muhammad, tapi min amba'ir rusul. Ya, berita-berita tentang para rasul. Berarti mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu diceritakan semua. Fungsinya untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak. Ya, Allah tujuannya menyampaikan cerita-cerita ini untuk menetapkan, meneguhkan keimanan kita, meneguhkan hati kita. Diceritakan kepada Rasulullah, maka disampaikan di sini wala syakka anna fuadahu sabitun alaihi salatu wassalam. Maka di sini yang dikhitab, diajak ngobrol sama Allah adalah Nabi Muhammad. Hei Muhammad, kamu tak beritahu kisah-kisah tentang Nabi Adam sampai seterusnya sampai Nabi Isa sebelummu supaya hatimu itu teguh, supaya hatimu kuat. Maka khitabnya kepada Rasulullah, tetapi al-murad ummatuhu. Maka yang dimaksud di sini kalau khitab kepada Rasulullah secara otomatis turun ya khitab itu kepada umatnya Nabi Muhammad. Fa idza kana nasyru siratil anbiya as-sabiqin ya min hamlihim wa wiladatihim wa siratihim yasbutu fuadal ummati, maka menyebarkan ya mempelajari sejarahnya para nabi-nabi terdahulu itu dapat menjadikan kita, hatinya umat Nabi Muhammad itu menjadi hati yang teguh, hati yang tenang secara keimanan ya. Tentang cerita apapun maka dikatakan wa nasyruha min babi aula. Maka menyebarkan sejarahnya itu jauh lebih utama daripada sekedar mempelajarinya. Jadi kalau sudah dapat cerita, ya diceritakan balik. Ya, kalau sudah mendengar kisah, ya dikisahkan balik. Tetapi sumbernya jelas, sehingga yang diceritakan itu tidak kemana-mana. Sehingga tidak terjadi hikayat Israiliyat, ya, cerita-cerita buatan yang memang tidak jelas benar adanya. Ya, mungkin kalau di sini kan sudah punya hafalan semua, ya. Kalau kita ambil contoh. Kemarin kita membahas jalur nasabnya Rasulullah. Sekarang kita bahas wajib menyebarkan sejarah Rasulullah. Kenapa? Wong nabi-nabi terdahulu saja diceritakan, apalagi nabi kita sendiri. Itu loh maksudnya. Min babi aula, lebih utama kita ceritakan nabi-nabi kita. Sama Allah kisah Nabi Adam dan seterusnya saja disampaikan di dalam Al-Quran. Kenapa kita tentang Nabi Muhammad kita sendiri sensitif? Kenapa memperingati Maulid tidak boleh? Kenapa Isra Mi'raj tidak boleh? Kenapa tahun baru Islam tidak boleh? Yang tidak boleh dari bagian mananya? Ya, di Al-Qur'an saja secara habis dibahas tentang Nabi Adam, ya. Mulai dari wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Diceritakan ketika Allah memang mengabarkan kepada para malaikat akan menciptakan khalifah. Manusia kan, akan menciptakan manusia di muka bumi ini, ya. Maka yang disampaikan oleh para malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Protes nih malaikat enggak terima. Ya. Para malaikat ngomong, "Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima?" Ya Allah, Engkau akan menciptakan tokoh ya, menciptakan manusia yang membuat kerusakan di bumi, yang menumpahkan darah di bumi. Engkau akan menciptakan itu, gitu kan?
Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata para malaikat, ini malaikat masih protes ya. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdik, ya, kita bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak. Kita tidak seperti manusia, kita tidak buat kerusakan, tidak menumpahkan darah. Kita ini memuji engkau, mensucikan engkau. Tapi kenapa engkau malah menciptakan manusia? Gitu kan? Maka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah sampaikan, kalian tidak tahu. Sudah ya. Kalian tidak tahu, sudah saya tahu, kalian tidak tahu. Maka di situ kemudian diciptakanlah Nabi Adam, kemudian diceritakan kisahnya sampai seterusnya. Kemudian Nabi Adam diceritakan sampai kemudian ya bahasa kasarnya sebenarnya tidak boleh ya. Kita sedikit mengurangi martabat kenabian pun itu tidak boleh ya. Karena saya pernah membaca kisah, tidak tahu ini saya baca di mana, saya lupa. Ini berbahasa Indonesia, ini buku ya, buku berbahasa Indonesia, saya lupa karyanya siapa. Di situ ditulis bahwa Nabi Adam itu kesepian. Kan tidak bagus ya kita bilang seperti itu ya. Seperti Nabi Ayub ditimpa sakit parah, itu kan tidak pantas ngomongnya. Ya, jadi minahyatil adab, bukan haram, tapi ini dari sisi adab saja. Ketika membahas para nabi itu diusahakan menghilangkan beberapa kalimat-kalimat yang itu identik dengan yang bukan nabi atau bukan rasul. Jadi Nabi Adam itu pada saat ada di surga ya bukan kesepian, ya beliau ada di situ sendiri. Nah istilahnya ini sejarah penciptaan manusia. Ya, kemudian sampai beliau tertidur, sampai pada saat Nabi Adam terbangun, kemudian tiba-tiba di sebelahnya ada seorang perempuan, ya, khuliqat min dil'atihi, yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, al-aisar yang sebelah kiri, ya. Kemudian ada seorang perempuan, ya, kemudian ditanya, ini Nabi Adam ini tidak langsung lihat perempuan tuh, tidak langsung yang bagaimana, ya, cuma nanya, kamu diciptakan untuk apa, gitu, ya. Ini ada versi bahasa Arabnya, cuman saya bahasa Indonesia kan. Jadi Nabi Adam itu tiba-tiba nanya, waqala, diciptakannya khuliqat lima gitu ya. Lamma khuliqat gitu. Untuk apa? Kamu diciptakan untuk apa? Nanya sama orang perempuan. Pertama ditanya dulu malah, ya. Ditanya, kamu siapa? Katanya. Imro'ah. Enggak ada namanya, Imro'ah. Jadi Sayyidatina Hawa nih ngomongnya Imro'ah. Ya saya perempuan katanya. Ya, baru ditanya, kenapa diciptakan? Litaskuna ilayya katanya. Ya supaya kamu hidup sama aku katanya. Nah ini jawab ya, nah, kan sudah dikasih tahu ya kan sudah ini, tapi jangan dibuat untuk ini perasaan saya nggak enak nih ya. Kayaknya dibuat yang lain-lain nih ya. Jadi ketika ada perempuan diceritakan, kamu untuk apa diciptakan gitu kan, terus yang perempuan jawab ya supaya kamu bisa hidup bersamaku kan. Ya ini jangan digunakan untuk yang lain-lain ya. Ini kita kesana, litaskuna ilayya, supaya kamu bisa hidup bersamaku gitu. Maka kemudian setelah itu Nabi Adam tahu tujuannya, ya. Nabi Adam ini belum diutus menjadi nabi dan rasul ya. Nabi Adam tahu tujuannya seperti apa, kemudian baru malaikat itu nanya sama Nabi Adam. Kan belum ada namanya nih perempuan ya, belum ada namanya. Kemudian malaikat nanya gitu loh, ya. Siapa namanya wahai Adam? Itu namanya siapa? Dikatakan Hawa. Ya, bilha. Hawa. Ya. Kenapa kok dinamakan Hawa? Karena khuliqat min syai'in hayyin. Karena perempuan ini diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu tulang rusukku, katanya begitu. Ya, tolong jangan dipakai lagi. Ya, ini salah satu kisah yang saya sebutkan. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, kalau mau baca kitabnya, ada kitabnya saya bawa. Jadi ada kitab Qisasul Anbiya karyanya Imam Ibnu Katsir. Jadi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak ada. Karena Imam Ibnu Katsir di situ menceritakan Qisasul Anbiya sebelum Nabi Muhammad. Ya. Ketika sudah Nabi Muhammad ya maka bisa baca Syama'il Rasul, bisa Syama'il Al-Mustafa, ya, Al-Insan Kamil. Jadi bisa baca beberapa kitab-kitab yang tentang Rasulullah secara utuh, itu bisa dibaca. Nah, Imam Ibnu Katsir menceritakan itu satu kisah tentang bagaimana Nabi Adam ya dengan Siti Hawa yang begitu romantis sampai pada akhirnya ya fa'azallahuma syaiton, ya, sampai pada akhirnya keduanya berhasil ditipu daya oleh setan. Tapi itu sekali lagi bukan kesalahan Nabi Adam. Ya, para nabi dan para rasul itu ketika membuat suatu kesalahan, maka Allah sudah memaafkan kesalahannya sebelum meminta maaf. Allah sudah menghapus dosanya sebelum bertaubat. Ya. Di sini adalah sebagai suatu pembelajaran ya. Ketika wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis dan seterusnya ya. Kemudian wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Diperintahkan wahai Nabi Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Mau makan apa saja, haitsu syi'tum sudah. Ya, apapun yang kalian mau silahkan. Tapi ada satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Ini kalau bahasa nahwunya kalau saya salah dikoreksi ya.
Asyajaroh ini bukan bentuk mufrad. Ya, jadi kalau kita bicara pohon itu bahasa Arabnya kan syajarun. Syajarun itu pohon. Jamaknya asjarun. Syajarun, syajaroni, asjarun. Nah, syajarotun ini asal muasalnya dari mana? Nah, maka setelah saya baca, ternyata di dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya jamak, ada yang namanya isim jamak, ada yang namanya isim mufrad lil jam'i. Ini tidak apa-apa, ini dikupas sedikit ya. Karena ini membahas kisahnya Nabi Adam. Karena ini silsilahnya ke Rasulullah juga melalui Nabi Adam. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita singgung sedikit tentang Nabi Idris ya. Kita singgung sedikit tentang nabi-nabi yang lain. Jadi supaya nanti urutannya jelas sampai ke Nabi Isa, sampai kemudian ke Nabi Muhammad. Kita bahas poinnya dulu. Nah, jadi di sini ada kalau kita bicara isim ya, kalau kita bicara jamak saja, mungkin sudah kenal ya, jamak misalnya kutubun, beberapa kitab, itu kan jamak. Ya, dafatir, beberapa buku tulis, aklam, beberapa pena, itu kan jamak. Ya, bentuknya jamak, bisa jamak taksir, bisa jamak muannas, bisa jamak mudzakkar dan seterusnya. Tapi di dalam ilmu nahwu ternyata ada juga yang namanya isim jamak. Isim jamak itu adalah satu kata yang bentuknya mufrad, tetapi maknanya tidak bisa mufrad. Seperti contohnya ummatun. Jadi dibahas beberapa umat. Umat itu kan mufrad ya. Ummatun. Kalau dua umat, ummatani. Kalau umatnya banyak, umamun. Jamaknya kan begitu. Ya. Ya. Tapi apakah ummatun itu satu orang? Kata umat. Jamaah, jamaatun. Apakah jamaatun itu satu orang? Tidak, itu banyak. Maka di sini adalah isim jamak. Isim yang memang sudah bermakna banyak dari sananya. Ya, to'ifatun, sekumpulan orang. Ya, firqotun, ya, firqoh, kelompok. Nah, ini kan berarti isim jamak. Tapi ada yang ketiga, isim mufrad lil jam'i. Isim mufrad tapi fungsinya untuk banyak atau untuk jamak. Contohnya adalah syajarotun. Jadi dari lafadz syajarun diberi taknis menjadi syajarotun. Maka syajarotun di sini yang dikenal, yang sering kita dengar ini syajarohnya apa? Ini kan khilafiyah ya, banyak macam-macam khilafnya di pembahasan ini. Ada yang bilang buah khuldi, ada yang bilang yang lain ya. Maka syajarotul khuldi yang ada di surga itu jumlahnya banyak dan bentuknya sama. Itu maksudnya. Jadi syajaratul khuldi di surga itu jumlahnya banyak. Dan bentuknya sama. Sehingga ketika disebut syajaroh, wala taqraba hadhihi syajaroh. Jangan mendekati pohon ini dan pohon yang serupa dengan ini. Maksudnya begitu. Jadi bukan dalam artian ada tulisan misalnya, ini biasanya ini jokesnya orang Indonesia nih. Dilarang buang sampah di sini. Tulisannya di sini. Buang sampahnya di sana. Nah ini kan, nggak boleh buang sampah, dilarang merokok di sini, merokoknya di situ. Nah ini kan jokesnya orang Indonesia ini, ya. Jadi ternyata memang luar biasanya Al-Quran itu seperti itu ya. Sampai menggunakan ibarah saja asyajaroh. Sampai muncul di dalam ilmu nahwu, isim mufrad diberi taknis, syajarun menjadi syajarotun. Itu maknanya jangan mendekati pohon ini yang dilarang, dan yang serupa dengan ini, berarti yang sama bentuknya, sama jenisnya, tidak boleh dideketin. Nah, luar biasanya seperti itu. Makanya kita jarang kan ngomong syajaroh di luar, mesti syajarun, asjarun, jamaknya seperti itu. Karena syajaroh itu maknanya isim mufrad lil jam'i. Itu ya. Kemudian banyak sekali perdebatan tentang kisahnya Nabi Adam, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Pertanyaannya ketika Nabi Adam itu ada di surga mana? Ini kan kalau pertanyaannya orang zaman sekarang, karena kitabnya memang kitab-kitab baru ya terbahas semuanya. Kalau orang zaman salaf dulu nggak mungkin nanya begitu. Ya wallahu a'lam, diem sudah. Ya. Dan kalau bahasa kaidah nahwu itu bisa dipraktekkan sebagai akidah itu sakin taslam. Diem aja sudah aman kamu. Gitu ya. Tapi kalau orang sekarang nggak mau. Ya, pokoknya harus terpecahkan. Makanya ada kaidah nahwu itu modelnya dua. Kalau ulama salaf dulu belajar nahwu begitu. Sakin taslam. Itu kalau akidah ada kaidah begitu. Ya, diem. Kalau aslinya kan itu suruh baca kitab. Kalau baca kitab kan harus jelas dhammah, kasroh, fathahnya. Tapi kalau biasanya guru itu ngomong dah sakin taslam, sukunan semuanya kamu aman, nggak bakal salah. Baca aja sukun semuanya belakangnya. Itu kalau aslinya begitu. Tapi dalam ilmu akidah dipakai kamu diem, kamu selamat. Tapi kalau ulama kholaf sekarang nggak mau. Kita sebagai generasi kholaf nih, bukan kholaf lagi kita, mutaakhirin ya. Generasi zaman akhir seperti ini jelas beda. Orangnya sudah nggak seperti dulu, nggak pasrah kayak dulu sudah. Ya,
Jadi kalau istilahnya nahwu ada lagi as-sakin idza hurrika bil kasri. Nah, sukun kalau harokatnya sukun, kalau mau dikasih harokat, harokatnya kasroh. Ya, halil kitabu, ya, manil ladzi. Aslinya man diganti nun, nunnya dikasroh karena ketemu al. Manil ladzi. Ya, itu kita pakai dalam ilmu akidah sebagai tokoh-tokoh mutaakhirin seperti sekarang itu mesti begitu. As-sakin idza hurrika bil kasri. Orang zaman sekarang kalau pengen tahu sesuatu harus dipecah dulu. Ya, kasrun itu kan mecah artinya. Berarti sesuatu itu harus dipecahkan. Kalau tidak dipecahkan, mati penasaran. Ya, kenapa kok begini? Akhirnya muncul pertanyaan, Nabi Adam itu dulu sama Siti Hawa kalau pas di surga, surganya mana ya? Akhirnya muncul pertanyaan begitu. Ya kan? Banyak orang nanya begitu. Surganya surga yang mana? Kan surga katanya ada 7. Itu surga yang ditempati Nabi Adam sebelum turun ke bumi itu di mana surganya? Nah, maka pada akhirnya kalau kita ikut ulama salaf, kita adalah apa? Waqifun, ya, orang-orang yang berdiam diri, tidak mau membahas itu. Tapi kalau kita menjadi ulama kholaf dan sudah terlanjur saya ucapkan juga, jadi akhirnya kalau ngaji ini tidak saya tutup dengan di mana Nabi Adam dan Siti Hawa pada saat itu, saya rasa sampai minggu depan pun juga masih akan bertanya-tanya gitu loh. Ya, dan insya Allah nyari di Google pun juga tidak akan ketemu. Ya, karena ini poinnya memang ini kitabnya masa kini, jadi memang tidak ketemu ya, di Google pun tidak ketemu. Seperti 10 wanita yang menyusui Rasulullah itu cari di Google ila yaumil qiyamah juga tidak akan ketemu 10-10-nya. Paling ketemu 2 atau 3 atau 4 lah maksimal. Nah, di mana surganya? Di sini kita ambil kalam yang rojih. Jadi ada 4 pendapat sebenarnya. Jadi kalam yang paling utama adalah kita waqif, ya, mauquf, stop, tidak boleh membahas itu. Tapi karena terlanjur saya sampaikan, yang paling rojih disampaikan adalah jannatul ma'wa. Jadi Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa itu pada saat ada di surga itu adalah fi jannatil ma'wa, ya, di surga ma'wa. Itu tempatnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, ketemuan itu pertama kali, ya, yang tadi itu. Nah, di sini. Oke. Sudah, itu ya beberapa alasan untuk mengapa kita wajib menyebarkan sejarah Nabi Muhammad. Ini. Sudah di sini kemudian disampaikan bahwa cerita fayalaita man yasma' madhal Mustafa, ya, ditutup di kalimat yang terakhir oleh Habib Abu Bakar Al-Adani, fayalaita man yasma' madhal Mustafa, wahai orang-orang yang mendengarkan pujian terhadap Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, bisima'i awsafihi wasiratihi wa halatihi, ya, yakunu bisababihi qanitan lillahi ta'ala. Maka salah satu faidah kita, ya, kenapa kita dikatakan ya laita man yasma' madhal Mustafa. Laita. Ya, kalau dalam ilmu nahwu laita itu apa? Memohon sesuatu yang sulit atau tidak mungkin terjadi. Nah, itu kalau dalam bahasa nahwunya itu laita, ya. Jadi tolab ma fihi usrun. Ya, awistihala hadatsuhu, sesuatu yang susah terjadi atau tidak mungkin terjadi. Kalau contoh yang umum laita syabab aid, ya. Laita syababa aidun. Di masa muda itu tidak akan kembali lagi. Kalau udah lewat sedetik ya tidak bisa balik lagi. Maka di sini disebut ya laita man yasma' madhal Mustafa. Ini sindiran. Ya, sindiran bagi kita semua disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani rahimahullahu taala. Laita man yasma' madhal Mustafa. Hai orang yang susah mendengar, ya. Wahai orang yang tidak terlalu mendengar madhal Mustafa, pujian terhadap Nabi Muhammad, ketahuilah kalau kita mendengar sifat-sifat Rasulullah, bagaimana beliau berperilaku dan berucap, ya, mulai dari siratihi, ausofihi, halatihi, itu dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adani yakunu bisababihi qanitan lillahi ta'ala. Itu menyebabkan kita itu qanitan lillah, tunduk, patuh terhadap Allah Ta'ala. Di sini dikatakan khodi'an, muta'atsiron. Kita akan menjadi orang yang khodi', yang merasa rendah, ya, yang sangat tunduk merendahkan diri kita kepada Allah. Muta'atsiron, menjadi orang yang berbekas, hatinya tersentuh, hatinya terketuk, ya, dengan kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bima sami'ahu, terhadap apa yang pernah dia dengar. Masalahnya mau mendengar atau tidak. Kalau tidak mau mendengar, maka tidak akan qanitan khodi'an muta'atsiron lillah, tidak akan.
Tapi kalau mau mendengar bima sami', maka yang hadir adalah qanitan lillah, khadi'an, muta'atsiran bima sami'ahu, terhadap apa yang ia dengar. Ya, maka disampaikan walakin as'alur rahman subhanahu wa ta'ala, yang kita memohon kepada Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, subhanahu wa ta'ala, an yahdiyana jami'an. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, li thoriqil adl, untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, wa huwa thoriqul habibil a'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijadikan sebagai orang-orang yang menuju jalan al-habib, kekasih al-a'zam, yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahli baitih, dan begitu juga jalannya ahlu baitin Nabi, wa salafil ummah, dan ulama-ulama salafil ummah, ya, hatta na'isha fi hadhid dar, sampai kita hidup di dunia ini, detik ini, saat ini, ya, mujtami'ina muta'allifina, kita berkumpul, kita bersatu, bahasanya beliau muta'allifin, diberikan hati-hati yang damai, diberikan hati-hati yang tentram, yang tenang, tinggal mengikuti ajaran jalannya para ulama salaf yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah istimewanya, nikmatnya kita punya hati, kan begitu ya. Nikmatnya punya hati, punya akal, kan begitu. Kenapa Nabi Adam diciptakan? Kemudian wa'allama Adamal asma'a kullaha, itu kenapa disampaikan seperti itu? Ya karena memang itu fungsinya untuk menyampaikan kepada para malaikat. Ini loh yang tahu itu, ya, manusia. Yang paling mulia itu manusia. Ini yang disampaikan seperti itu, fungsinya supaya Nabi Adam menyampaikan, gitu ya. Sampaikan qalu subhanaka la ilma lana, itu ya, disampaikan oleh para malaikat seperti itu, menandakan bahwa manusia itu adalah yang paling mulia. Maka diberi hati, rasa syukur kita terhadap hati adalah muta'allifin, sebagai orang-orang yang berdamai dengan hati, dengan sesama hati. Kalau katanya Sayyidina Ali, walil qalbi alal qalbi dalilun hina yalqahu, hati sama hati itu bisa nyatu kalau udah ketemu. Jadi kalau enggak ketemu ya enggak akan nyatu, ya, sampai kapanpun. Ya, itu kalau kita di sini disampaikan muta'allifin, berarti in kuntum a'da fa'allafa baina qulubikum, ya. Jadi kalau kita ingat dalam surat Ali Imran, kalau kita sedang a'da, bermusuhan, ya, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah yang akan mendamaikan, meluruskan, ya, memperbaiki, menentramkan antara satu dengan hati yang lain. Wa nas'ada fil ukhra, maka doa kita adalah hidup di dunia ini dengan damai, tentram, tenang, dan bahagia di akhirat, bisa babi hubbina, dengan sebab rasa cinta kita li habibinal mustafa, kepada kekasih kita, yaitu al mustafa, yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ditutup syairnya oleh Habib Abu Bakar Al-Adani dengan doa sebelum di fasal berikutnya menjelaskan betapa istimewanya kelahiran Nabi Muhammad. Kalau di awal sudah kita bahas, maka akan saya baca teksnya, beberapa riwayat-riwayat tentang mukjizat-mukjizat di dalam proses sesaat, ya, sebelum kelahiran Rasulullah. Nah, ini fasal tentang wajib menyebarkan sejarahnya Rasulullah ini ditutup dengan doa oleh Habib Abu Bakar Al-Adani, dengan harapan untuk membahas berikut-berikutnya itu semakin semangat. Biasanya kalau orang nonton film itu, kalau masih prolog atau pengenalan tokoh itu tidak seru, ya, biasanya ditinggal makan popcorn atau minum. Nanti kalau sudah pas, ya, klimaks dari ceritanya itu baru seneng. Nah, kalau endingnya enggak tahu, biasanya marah-marah lagi. Katanya kok bersambung gitu kan, kok ada part 2, kok ada part 3. Saya penasaran apakah yang ada di sini, termasuk saya pribadi ya. Ketika mungkin saya ada di posisi saya adalah orang yang sedang belajar, bahkan sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Apakah saya akan penasaran ketika diberikan bersambung, ya? Misalkan bersambung, ya, di pertemuan selanjutnya kisah Nabi Idris gitu. Apakah akan ada rasa penasaran sampai minggu depan? Nah, itu kan juga perlu dipertanyakan gitu kan. Sehingga romzun, rumus yang kita pakai itu rumus yang benar atau rumus yang lain gitu. Nah, ini kan, maka pembahasan-pembahasan ini bahasanya sebenarnya juga nyindir nih, ya. Nyindir, as'alur rahman ayah diana. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk, kan nyindir nih ya. Ini minta doa tapi sedikit nyindir. Nah, ini supaya ya mudah-mudahan dengan belajar yang sedikit ini, yang dengan segala kekurangan dan kelemahan saya, mudah-mudahan saya pribadi khususnya dan semuanya bisa mendapatkan manfaat, dan yang paling penting mendapat asyafa'atul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu pada pertemuan malam hari ini.
untuk pertemuan selanjutnya kita bahas al-buruzish syarif, ya, proses lahirnya asy-syarif, yaitu sosok yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna faqabbalna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi bukan berarti mengurangi. Berbagi tidak mungkin tak berarti. Walau sedikit pun takkan menyakiti. Sesederhana senyum pun dapat mengobati hati yang letih. Banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan rangkulan tangan kita, berjalan bersama kita, tersenyum bersama kita. Kita doakan semoga sukses dan bisa lancar dari ilmu. Semoga Tuhan rezeki yang banyak. Saya doakan semuanya kesehatan, panjang umur, selamat dunia akhirat. Mari kita sisihkan beberapa kenangan manis pada mereka yang juga masih saudara kita.